Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman ke channelnya ANT Development. Pada video kali ini saya ingin sharing dan membahas tentang komponen-komponen yang ada pada Autoloop System. Untuk di Autoloop System, komponen yang pertama itu adalah controller Autoloop. Dia berfungsi untuk mengatur kerja dari grease pump berdasarkan sengsingan atau perintah-perintah dari seluruh sensor yang ada pada Autoloop System. Kemudian komponen yang kedua itu adalah grease pump. Nah, grease pump ini teman-teman dia berfungsi untuk mensirkulasikan grease dari grease tank menuju ke seluruh rangkaian sistem pada Autoloop. Selanjutnya untuk komponen yang ketiga itu adalah control valve teman-teman. Control valve ini dia berfungsi untuk mengatur arah aliran oli hidrolik yang menuju ke grease pump berdasarkan sengsing dari controller Autoloop. Terus komponen selanjutnya itu adalah fan valve teman-teman. Fan valve ini adalah untuk merilis tekanan sisa dalam sistem Autoloop ketika Autoloop sudah tidak bekerja lagi. Jadi grease yang tersisa itu dirilis menuju kembali ke tangki teman-teman ya. Komponen selanjutnya itu adalah injektor. Injektor di sini dia berfungsi untuk menginjeksikan grease secara bersamaan ke seluruh pin-pin atau komponen-komponen yang terlibat dalam Autoloop System teman-teman. Selanjutnya itu adalah pressure switch. Nah, pressure switch di sini dia untuk mengatur berapa besar pressure yang ada di Autoloop System, dan dia juga memberikan informasi ke kontrol Autoloop seberapa besar Autoloop System pressure-nya. Kemudian selanjutnya itu adalah pressure gauge hidrolik. Nah, untuk pressure gauge ini teman-teman dia untuk mengetahui tekanan yang dipakai di dalam Autoloop Systemnya. Jadi dari situ teman-teman bisa tahu standarnya atau berapa sih tekanan yang ada dalam sistem hidrolik yang dipakai untuk grease pumpnya. Oke, komponen selanjutnya itu adalah grease tank. Grease tank mungkin teman-teman sudah banyak tahu nih teman-teman ya. Grease tank yang jelas dia berfungsi untuk sebagai penampung atau penyedia grease yang akan disirkulasikan oleh grease pump ke dalam Autoloop System. Oke teman-teman, selanjutnya itu adalah ini relief valve. Nah, relief valve ini adalah untuk yang hidrolik teman-teman ya. Dia berfungsi untuk mengatur seberapa besar oli hidrolik yang akan mengaktifkan grease pump. Kemudian solenoid valve. Nah, solenoid valve ini sebagai output teman-teman atau perintah atau orang yang diaktifkan, komponen yang diaktifkan oleh controller Autoloop. Untuk cara kerjanya teman-teman, ketika kontrol Autoloop memberikan sensing atau perintah ke solenoid, maka kontrol valve hidrolik dia akan membuka jalur menuju ke grease pump untuk mengaktifkan grease pump. Ketika grease pump sudah bekerja teman-teman, maka dia akan memompakan grease dari Autoloop tank atau grease tank itu menuju ke seluruh sistem yang ada pada Autoloop System. Kemudian grease yang disirkulasikan itu dia akan menuju ke injektor per masing-masing pin atau bagian-bagian yang memang memerlukan pelumasan. Setelah itu, setelah pressure tercapai di angka sekitar 2500 sampai 2700 psi, maka injektor akan bekerja teman-teman. Nah, di saat pressure tercapai dan injektor bekerja secara bersamaan, maka pressure switch dia akan menginformasikan ke kontrol Autoloop bahwasanya pressure di dalam grease itu sudah tercapai, sehingga Autoloop atau kontrol Autoloop dia akan mematikan solenoid yang ada pada kontrol valve hidrolik. Setelah kontrol valve hidrolik dimatikan, secara otomatis oli hidrolik yang menuju ke fan valve itu juga hilang teman-teman. Jadi fan valve akan bekerja sehingga tekanan grease yang ada di dalam Autoloop System yang tersisa atau terjebak dia akan dirilis kembali ke tangki teman-teman ya. Tujuannya apa? Supaya ketika Autoloop itu tidak bekerja, tidak terjadi tekanan pada komponen-komponen yang ada di Autoloop System, sehingga nantinya itu bisa merusak ke sistem Autoloop. Nah, mungkin itu teman-teman ya. Jadi cara kerja singkat ini Autoloop System, semoga ini bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih teman-teman, ditunggu video-video selanjutnya. Jangan lupa teman-teman untuk subscribe, like, komen, dan share
supaya channel ini lebih berkembang lagi teman-teman ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, semoga teman-teman sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.